Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pelatihan pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan syafaatnya kita nantikan kelak di yaumil akhir. Selamat pagi rekan-rekan semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Kamelia Zain, selaku moderator pada pelatihan pagi hari ini yang bertemakan pelatihan menyusun laporan keuangan studi kasus akuntansi pajak batch 5. Pada pelatihan ini akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Mbak Dede Indrani Saputri atau yang biasa dipanggil dengan Mbak Dindri. Jadi teman-teman semua selama kesempatan ini nanti kita akan mendapatkan informasi mengenai bagaimana cara penyusunan laporan keuangan menggunakan software akuntanmu. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya software akuntanmu itu apa sih? Nah, jadi software akuntanmu ini merupakan software yang dikembangkan oleh PT Legalin Konsultan Indonesia untuk mempermudah membuat laporan keuangan. Jadi software akuntanmu ini platform pembukuan berbasis online yang didesain khusus untuk membuat laporan keuangan yang gunanya untuk membantu perkembangan UMKM di Indonesia. Nah, jadi dalam software akuntanmu ini kita bisa membuat laporan keuangan berupa laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan perubahan ekuitas. Tentunya software akuntanmu ini bisa digunakan secara gratis, teman-teman. Nah, jadi dalam pelatihan ini kita akan melakukan diskusi santai ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ketinggalan atau kurang paham terkait tentang penggunaan software akuntanmu ini bisa ditanyakan langsung kepada Mbak Instruktur atau Mbak Dede Indrani Saputri. Jadi pelatihan ini akan dilaksanakan maksimal pada pukul 11 siang dan nanti di akhir acara akan kami kirimkan link daftar hadir untuk teman-teman semua isi ya. Nah, selama pelatihan ini berlangsung, tim kami akan melakukan record pada pelatihan ini. Jadi dimohon untuk teman-teman menjaga perkataan dan perbuatannya ya. Baik, kita langsung saja. Ini kita serahkan kepada Mbak Dede atau Mbak Dindri selaku pemateri kita untuk menyampaikan materinya. Kepada Mbak Dindri, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang udah hadir. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap semangat ya. Nah, di sini kalau aku lihat yang sudah join ini sudah ada 14 orang nih. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, dari tadi kok kayaknya cuma sedikit ya yang join. Kenapa nih, Kak? Nah, jadi teman-teman, sebagai informasi, kalau pelatihan kita setiap batch-nya itu memang membuka hanya untuk 10 sampai dengan 15 peserta. Jadi, kenapa kita buat sedikit gitu, Kak? Karena supaya pelatihan ini lebih efisien dan efektif, teman-teman. Jadi kita itu memang buka ada beberapa batch dan setiap batch-nya itu terbatas karena pelatihan ini termasuk pelatihan yang eksklusif. Jadi teman-teman yang udah join itu termasuk teman-teman yang beruntung karena dapat kuotanya tuh untuk setiap batch. Jadi untuk yang nggak hadir, nggak join itu sangat disayangkan ya teman-teman karena kapan lagi bisa ikut pelatihan software yang gratis gitu kan, yang free, dapat ilmu, dapat kesempatan untuk pakai softwarenya, mencoba langsung, praktik langsung kayak gitu kan. Mungkin teman-teman yang nggak hadir ini ada kesibukan yang nggak bisa ditunda ya, tapi nggak apa-apa, nanti mungkin bisa join di batch selanjutnya. Nah, di sini sebelum kita mulai pelatihan, aku mau kenalan dulu nih dengan teman-teman yang udah hadir nih. Kan kita mau praktik langsung ya. Jadi aku mau tahu dulu nih teman-teman yang udah hadir ini dari mana aja dan kesibukannya apa ya. Boleh ya sebentar kita kenalan ya. Nih, yang pertama nih aku mau kenalan sama ada Mbak Aulia Muswita.
boleh kepada Kak Aulia ini untuk perkenalkan nama, asal, dan kegiatannya, Kak. Kak Aulia. Oh iya, halo Kak. Halo. Perkenalkan aku Aulia, asalnya dari Surabaya. Sekarang kegiatannya lagi kuliah aja. Kuliah. Eh, Surabaya berarti Mas ini ya Kak, jurusannya sama, akuntansi juga ya Kak, basicnya. Iya Kak, akuntansi. Ya, berarti cocok ya ikut pelatihan ini. Terima kasih Kak Aulia. Selanjutnya kita coba kenalan dengan ada Kak Muhammad Ulum. Nah, coba Kak, perkenalkan diri. Halo, nama namaku Muhammad Kusnul Ulum. Hmm. Sekarang lagi kuliah Oh, kuliah. dari Asalnya Kak? Surabaya. Oh, oke. Terima kasih. Selanjutnya nih ada Kak Mutia Alfiah. Ayo Kak. Halo, perkenalkan nama aku Mutia, asalnya dari Palembang, baru lulus kuliah. Oh, baru lulus. Iya. Pas banget nih buat upgrade skill ya Kak. Selanjutnya kita coba ke Kak Rivaldi. Kak Rivaldi, boleh perkenalkan diri Kak. Rivaldi Hafsa. Mungkin lagi ini ya, lagi nggak lihat, nggak dengar. Oke, kita skip dulu Kak Rivaldi, nanti bisa lanjut kalau sudah dengar. Coba ke Kak Rini, bisa perkenalkan diri Kak. Iya, perkenalkan nama saya Rini Tresa Febrianti Batia. Saya baru lulus dari Universitas Siliwangi, jurusan Ekonomi Syariah. Oh, jurusan ekonomi syariah. Oh, kebanyakan mahasiswa ya berarti yang join batch 5 ini. Bagus nih. Maaf Kak, saya lagi di kantor. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Sambil kerja ya berarti ya. Bagus, bagus. Oke, coba kita lanjutkan ke Kak Rosadi. Bisa perkenalan Kak? Apalagi kerja juga nih Kak Rosadi nih. Asli Jakarta. Oh, oh Kak Rivaldi dari Jakarta. Oke Kak. Oh, Kak Rosadi belum. Oh udah join. Silakan Kak. Kak Rosadi. Oke, mungkin nggak bisa ini ya. Lanjut dulu kita ke Kak Shirley. Coba Kak Shirley bisa perkenalan. Atau lagi kerja juga ya Kak Shirley? Suara saya tidak terdengar ya Kak? Iya Kak, nggak terdengar. Harus tadi. Mungkin coba ditingkatin Kak volumenya. Perkenalkan nama saya Shirley. Oh iya, boleh. Kak Shirley lagi kerja ya Kak? Oke. Oke, nggak apa-apa. Yang belum bisa berkenalan langsung, kita bisa lanjut aja ya. Tadi kan eh, saat pertama tadi sudah dikenalkan software yang mau kita pakai oleh moderator kita, Mbak Camelia. Nah, jadi teman-teman di sini software yang mau kita pakai untuk pelatihan ini adalah software akuntanmu. Jadi software akuntanmu ini bisa kita pakai secara online, teman-teman. Saya Rosadi, namun aslinya saya rangkap. Oh, baik Kak. Kita lanjutkan ya. Jadi software akuntanmu ini bisa kita pakai secara online teman-teman, bisa melalui Chrome ataupun Mozilla gitu. Nah, teman-teman kan kemarin sudah kita kirimkan ya akun untuk praktik langsung dan dokumen-dokumen yang akan kita pakai untuk praktik. Udah pada di-download ya teman-teman dokumen-dokumennya. Sudah, Kak. Sudah, Oke, Kak. sip. Jadi udah di-download. Nah, kita mau langsung praktik aja ya. Kita langsung buka softwarenya, bisa melalui Chrome ataupun Mozilla. Bisa dicoba teman-teman di laptopnya masing-masing. Aku izin share screen ya. Oke. Oke, share screen aku udah kelihatan ya.
Nah, silakan teman-teman buka melalui Chrome ataupun Mozilla ya. Kalau aku sendiri aku pakainya Mozilla. Nah, jadi nanti kalian ketik aja langsung akuntanmu.com namanya. akuntanmu.com. Mungkin linknya nanti moderator bisa ditaruh di kolom chat ya. akuntanmu.com. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan saat kita mau login, tampilan software akuntanmu. Udah pada dibuka ya sambil coba praktek. Lalu nanti kita klik masuk di sini nih yang sebelah kanan. Kita klik masuk. Nah, ini adalah tampilan untuk login. Di sini, kalau kita sudah punya akun, kita bisa langsung login aja, teman-teman. Tapi kalau belum punya akun, nanti kan bisa nih daftar di sini. Belum punya akun, registrasi di sini. Bisa diklik. Aku kasih ini sedikit ya, yang belum punya akun. Misalkan kalian mau bikin akun sendiri, nanti bisa diisi aja nama perusahaan, tanggal mulai pembukuan, email, terus ada username dan password. Nah, untuk kode referral, ini teman-teman kalau misalkan dapat kode referral dari mungkin marketernya ya, bisa dimasukkan, tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Nanti bisa langsung registrasi. Setelah registrasi, nanti teman-teman bisa cek email, nanti dapat verifikasi di email. Setelah diverifikasi baru bisa login. Nah, untuk sekarang pada pelatihan hari ini kan kemarin kita sudah kirimkan akun untuk teman-teman login, jadi teman-teman nggak usah bikin akun lagi. Silakan langsung login aja dengan yang kita kasih. Bisa login akunnya. Nah, tampilannya kayak gini nih kalau kita udah login. Ada yang udah coba login belum, teman-teman? Sudah ada. Sudah. Oke. Nah, ini ya tampilan pertama saat kita buka dashboard akuntanmu. Nih, kalau kita lihat di sini teman-teman, ada penjualan tahun ini, laba rugi, piutang yang belum dibayar, ada hutang yang belum dibayar. Nanti ini akan ada angkanya teman-teman kalau kita udah jurnal. Jadi nanti kita bisa tahu setiap tahunnya itu ada berapa nih angka penjualannya, angka laba rugi, piutang, dan hutang yang belum dibayar. Tuh. Untuk bagian bawah nih ada grafiknya, jadi kita bisa tahu gimana perkembangan perusahaan kita atau usaha kita. Grafiknya akan kelihatan dari grafik penjualan dan grafik biaya. Jadi bisa disetting aja nih, mau ngelihat secara mingguan, bulanan, atau tahunan gitu. Karena kita di sini masih kosong, maka grafiknya belum terbentuk ya. Nah, selanjutnya nih, sebelah kiri teman-teman kalau dilihat, ini ada beberapa fitur. Fitur ini yang mau aku kenalin ke kalian dulu nih, supaya nanti kita saat praktik udah tahu gunanya apa. Yang pertama ini ada bagian perusahaan. Bagian perusahaan ini kalau kita lihat ada profil dan pengguna. Untuk profil bisa dibuka, bisa kalian buka sendiri ya. Nah, isinya kalau bagian profil itu ada nama perusahaan, nomor telepon, alamat, tanggal mulai pembukuan, ya isinya ada data perusahaan gitu ya. Untuk bagian atas nih ada ID perusahaan. Nah, ada angka kan nih ID perusahaan. Nanti ID perusahaan ini akan kita pakai kalau kita mau bikin daftar akun pakai template gitu teman-teman. Nanti kita bakal coba upload template-nya ya saat kita nanti mau menjurnal. Kita langsung praktik. Nah, next ada bagian fitur pengguna. Nah, pengguna ini kalau kita lihat di sini ada nama PT-nya, terus username dan akses level admin. Nah, untuk bagian pengguna ini ada dua akses level, teman-teman. Ada admin dan ada staff. Untuk admin ini biasanya kalau kita sebagai pemilik, kita yang bikin akun, itu nanti kita akan menjadi admin di sini. Nah, untuk staff, misalkan teman-teman di sini sebagai pemilik perusahaan ya atau pemilik usaha. Teman-teman punya staff, mau rekrut staff. Ada beberapa staff tuh, misalkan ada 2 staff.
Nah, nanti teman-teman bisa tambahin akses penggunanya di sini. Jadi nanti staff teman-teman itu bisa login pakai akun sendiri gitu. Jadi itu tuh membedakan antara punyanya admin dan punyanya si staff. Misalkan kita mau tambah pengguna ya, bisa di sebelah atas ini ada tambah data pengguna, bisa kita klik. Nah, nanti ini diisi aja nih nama penggunanya, misalkan staff, ada staff 1 atau staff accounting gitu. Lalu untuk username nanti kalian isi aja, dibikin sendiri untuk staff kalian tuh apa. Yang jelas yang beda dengan admin ya. Habis username, password, setelah itu akses levelnya. Nah, nanti pilih yang staff. Emailnya tinggal dimasukin email yang mau didaftarin itu. Habis itu simpan kayak gitu. Nanti bedanya kelihatan saat kita bikin jurnal, teman-teman. Nanti yang bikin jurnal tuh ketahuan tuh. Yang bikin siapa? Admin atau staff gitu. Jadi kita bisa memantau juga dengan apa yang udah dikerjain sama staff kita kayak gitu. Nah, oke, untuk bagian pengguna sudah jelas ya. Teman-teman boleh bisa dibuka aja, sambil dibuka aja ininya, akunnya. Lalu kita di bagian jurnal. Jurnal ini ada 2, ada daftar akun dan input jurnal. Kita buka dulu yang daftar akun. Ini apa ya, daftar akun. Nah, ini adalah tampilannya. Untuk daftar akun, ini ada nama-nama akun. Nah, akun ini nanti yang kita pakai untuk menjurnal, teman-teman. Jadi di akun ini nih, di sini kan udah ada akun bawaan dari software. Nah, jadi misalkan teman-teman mau bikin akun, itu bisa ada 2 cara. Ada manual dan ada pakai template. Kalau misalkan akun yang mau dibuat itu banyak, teman-teman bisa pakai template aja, bikin dulu di Excel, setelah itu baru di-upload. Tapi kalau mau bikinnya sedikit, misalkan kayak 1 atau 2 akun aja, itu bisa bikin secara manual. Bikinnya itu nanti di bagian kanan ini di atas. Untuk upload template nanti bisa di ini yang bagian icon biru untuk upload data akun, itu nanti pakai template. Kalau manual bisa pakai yang sebelah kanannya, warna hijau, tambah data akun. Nanti bisa bikin secara manual. Nanti kita coba juga secara manual dan pakai template. Nah, untuk yang sebelah kanannya lagi nih untuk ekspor data, biasanya di Excel, teman-teman. Kalau mau diekspor bisa. Kalau yang sebelah merah ini untuk hapus data akunnya. Nah, di sini aku mau jelasin sedikit nih untuk bagian daftar akunnya. Jadi, untuk akun-akun ini kan ada banyak nih, teman-teman. Ada aset. Kalau dalam akuntansi tuh ada beberapa akun induk yang udah kita kenal ya. Ada aset, ada liabilitas, pendapatan, beban, modal gitu kan. Nah, di sini kalau di software, akun-akun induk itu nanti dia masuknya sebagai kode akun yang paling atas, paling awal. Jadi dia nanti kode akunnya itu 104 kali kayak gitu. Nah, untuk saldo normal ini tetap debit. Kalau aset kan di debit ya. Level aksesnya itu 1. Karena dia akun paling atas, jadi dia akun induk, dia level 1. Statusnya dia aktif karena kan mau kita pakai. Untuk bagian opsi ini teman-teman, ini isinya kalau kita mau mengedit atau kita mau menghapus atau misalkan ada data akun yang jarang kita pakai, ini bisa dinonaktifkan juga gitu. Nah, ini pilihan untuk opsi. Balik lagi untuk ini tadi aset, kode akunnya kan tadi udah ya 10000. Nah, selanjutnya nih bagian aset lancar. Aset lancar ini kan merupakan bagian dari aset. Ibaratnya dia itu turunan dari aset ya. Aset itu kan berarti ada aset lancar, terus di sini ada aset tidak berwujud, aset tetap. Nah, kan aset itu ada macam-macam. Nah, untuk turunannya aset lancar, ini dia akan masuknya ke level 2, teman-teman. Untuk kode akun, dia nanti akan ditambahkan 1 di depan. Jadi kalau untuk aset dia 10, maka aset lancar depannya ditambahin 1, jadi 11. 11 3 kali. Nah, yang kita pakai untuk jurnal jadi yang mana, Kak? Nah, kita ini nanti
Untuk menjurnal khusus pakai yang level 4. Jadi untuk 1, 2, 3 itu khusus induk. Yang kita pakai untuk menjurnal itu di level 4. Jadi nanti teman-teman kalau mau bikin akun langsung untuk menjurnal, langsung taruh aja di level 4 gitu. Nah, selanjutnya nih, untuk aset lancar. Nah, aset lancar itu kan isinya ada macam-macam ya, ada kas, ada piutang, terus tuh ada sewa, ada pajak, persediaan. Nah, itu isi dari aset lancar itu nanti masuknya ke level 3, teman-teman. Itu belum kita pakai untuk menjurnal ya, level 3. Untuk kode akunnya nanti ditambahkan satu lagi di depan, jadi 11100. Habis kas, misalkan ada bank. Kalau bank berarti tambahin aja satu lagi di angka ketiga. Jadi 112. Kalau kas tadi 111, kalau bank 112. Seterusnya kayak piutang juga berarti 113 kayak gitu. Levelnya jangan lupa di level 3. Nah, ini sekarang level 4. Level 4 ini misalkan kas. Nah, ini yang kita pakai jurnal nih. Kasnya ada apa nih? Misalkan kas kecil atau kas operasional. Nah, kita bikin di level 4. Level 4 ini nanti untuk kode akun, tambahin angkanya itu di ujung, di belakang. Jadi bedanya dengan induk, kalau induk itu tambahinnya di depan, kalau level 4 itu tambahinnya di belakang. Jadi dia 01 di belakang. Untuk angka depannya dia tetap sama ikut yang di atas. Nih, misalkan ada di bank nih, bank BCA. Bank BCA ini turunan dari bank. Kan ada bank BCA, ada bank BSI. Nah, jadi untuk kode akunnya itu ditambahin di belakang 01. Kalau bank tadi 00, terakhirnya BCA jadi 01. BSI jadi 02. Gitu. Terusnya nanti kalau ada bank yang lain berarti 03. Gitu. Levelnya level 4, saldo normalnya di debit. Teman-teman udah pada tahu ya kalau saldo normal setiap akun itu apa. Jadi kita harus tahu juga saldo normalnya apa supaya nanti bikin jurnalnya nggak salah gitu. Oh, Kak Sri baru gabung ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Kinanti dari Batam. Wah, jauh ya Kak. Dari Batam jauh banget. Oke, selamat bergabung Kak Sri. Langsung kita lanjutkan aja ya. Kak Sri boleh langsung ikut login aja akunnya yang udah dikasih. Bisa dibuka bareng-bareng. Kita kerjain nanti sambil dilihat softwarenya. Nah, udah kita lanjutkan teman-teman di sini untuk data akun mungkin udah jelas ya. Nanti akan kita coba update-nya. Sekarang aku kenalin fitur-fiturnya dulu. Selanjutnya, setelah daftar akun, ini ada input jurnal. Nah, input jurnal kalau kita buka tampilannya seperti ini, teman-teman. Ini karena kita belum menjurnal, maka ini isinya kosong nih. Nanti kalau sudah ada jurnal, ini akan terisi tabel ini. Kalau bikin jurnal, jadi gimana Kak? Nah, sebelah kanan atas. Kalau kita mau bikin, kita bisa klik tambah data jurnal, bisa diklik. Nah, isinya seperti ini. Nanti teman-teman bisa masukin tanggalnya, tanggal transaksi, ada nomor referensi. Untuk nomor referensi ini nanti diisikan bisa nomor invoice-nya atau nomor tagihannya. Kan nanti kan setiap kita ada penjualan ataupun ada tagihan, biasanya kan ada semacam invoice ya atau tagihan yang dikasih oleh lawan. Nah, itu nanti ada nomornya bisa dimasukin di kolom ini. Selanjutnya ada kolom keterangan. Keterangan ini nih bisa diisi penjelasan dari transaksi itu, teman-teman. Misalkan ada transaksi penjualan, tulis aja penjualan dari PT A, seperti itu. Ya, ini isinya bebas, bisa teman-teman isi sendiri yang menggambarkan dengan transaksi tersebut. Lalu bagian akun, nah ini untuk menjurnal nanti kita di sini. Ada debit, kredit, lalu nanti ada
bagian untuk upload dokumen. Nanti upload dokumennya di sini. Upload dokumen ini nih untuk apa Kak? Isinya apa sih? Isinya itu kalau untuk upload dokumen itu adalah bisa berupa invoice ataupun berupa tagihan, berupa struk, nota, kwitansi, dan lain sebagainya. Yang jelas ini adalah bukti dari transaksi yang kita buat, teman-teman. Kenapa harus diupload, Kak? Ada yang tahu nggak kenapa harus diupload? Kenapa kita harus upload? Karena agar nanti setiap transaksi ini kita nanti bisa lihat buktinya gimana. Karena bukti ini nanti sewaktu-waktu bila kita perlukan, misalkan ada audit atau ada pemeriksaan, jadi nanti kita nggak kececer bukti-buktinya. Mungkin bukti secara fisik udah kita arsipkan, tapi kita nggak tahu kan apa nanti hilang atau kececer. Nah, kalau kita saat menjurnal di software udah kita upload, berarti kan nanti akan tersimpan di software. Jadi nanti kita tinggal print aja tuh dari yang udah ditulis di software ini kan, nanti kita print, nanti ada bukti dokumennya di situ juga. Jadi nanti memudahkan kita untuk menyimpan dokumen seperti itu teman-teman. Jadi disarankan setiap menjurnal itu dokumennya harus diupload kayak gitu. Nanti kalau setelah selesai menjurnal bisa langsung klik simpan. Kita coba ya. Selanjutnya ada di bagian laporan. Nah, bagian laporan ini nih ada beberapa macam nih. Ada jurnal, buku besar, posisi keuangan, laba rugi, dan perubahan ekuitas. Untuk jurnal, isinya, apa bedanya sama input jurnal tadi ya? Bedanya itu adalah ini semacam akumulasinya dari setiap bulan. Jadi nanti jurnal yang sudah kita input tadi akan tersusun di sini teman-teman. Jadi nanti kita tinggal cari periodenya. Periode yang mau kita lihat itu periode berapa sampai dengan berapa. Nanti bisa kita cari, nanti dia akan muncul. Misalkan mau cari bulan Agustus aja. Bisa disetting bulan Agustus, nanti dia akan muncul. Jurnal bulan Agustus akan tersusun di sini. Nah, nanti teman-teman kalau mau di PDF-in, itu nanti bisa di PDF-in di bagian cetak ini, samping pencarian. Nah, nanti ini bisa dicetak, bisa diunduh. Ini kan karena belum ada, jadi masih kosong. Gitu. Jadi enaknya pakai software ini, teman-teman, kita cuma perlu menjurnal. Kalau jurnal kita udah betul, otomatis buku besar, jurnal, posisi keuangan, laba rugi itu akan tersusun. Jadi nanti kita tinggal melihat hasilnya seperti apa, lalu kita bisa mendownloadnya aja. Nah, ini untuk buku besar juga. Buku besar ini kan isinya ada dari setiap akun ya. Misalkan kita mau pilih akun nih, kita tinggal klik aja nih, ada beberapa misalkan kas kecil, Bank BCA, kita bisa setting periodenya, lalu dicari, nanti akan muncul saldonya. Lalu dari kas kecil itu pengeluaran dan pemasukannya, nanti kita bisa di print out di sini, cetak, ada juga bisa diekspor teman-teman ke Excel, kalau ada yang mau ekspor, gitu. Nah, selanjutnya, untuk buku besar sudah, kita ke posisi keuangan. Nah, menarik nih. Posisi keuangan ini nih kalau udah kita jurnal, nanti di sini nih udah ada angka-angka teman-teman. Jadi kita nggak perlu ribet untuk balancing lagi. Misalkan kita biasanya kalau bikin di siklus akuntansi itu takutnya nggak balance ya. Tapi kalau di software, kalau jurnal kita sudah betul, otomatis dia akan balance. Jadi nanti udah ketahuan total asetnya berapa, lalu nanti laba periode berjalan juga akan muncul, apakah dia laba atau rugi. Jadi nanti kita bisa langsung di print out. Nah, tapi teman-teman di sini untuk posisi keuangan kita nggak bisa mencari per periode. Jadi posisi keuangan ini nanti munculnya dari tanggal awal pembukuan. Misalkan kita awal pembukuannya itu tanggal 1 bulan 12 seperti yang di sini, maka nanti posisi keuangan itu dia ya dari tanggal awal pembukuan itu kita nggak bisa mencari misalkan mau dari bulan bulan Juni misalkan dari Juni sampai dengan sekarang itu nggak bisa, dia harus dari tanggal awal pembukuan.
Lalu nanti bisa dicetak atau diekspor. Nah, selanjutnya ada laporan laba rugi. Nih, laba rugi kalau diklik, teman-teman sambil buka juga ya akunnya ya. Nanti kita soalnya mau praktik. Kalau laba rugi nih teman-teman, kita bisa mencari periode yang kita inginkan. Beda dengan posisi keuangan tadi. Jadi kita bisa lihat, misalkan mau lihat dari per bulan, atau 2 bulan, 3 bulan, setahun, itu bisa disetting. Di sini disetting aja dari bulan berapa sampai dengan bulan berapa. Setelah itu dicari, nanti akan keluar dia penjualannya, terus ada HPP ataupun ada bebannya, totalnya berapa, sampai ketemu dengan laba rugi. Jadi kita bisa tahu labanya berapa, ruginya berapa. Nanti kita juga bisa langsung dicetak seperti yang lainnya, dicetak ataupun diekspor. Seperti itu. Lalu di bagian perubahan ekuitas. Ini apa perubahan ekuitas? Isinya itu adalah modal. Jadi kita bisa tahu modal akhirnya itu berapa. Nah, untuk modal itu sama dengan posisi keuangan. Jadi teman-teman yang mau free bisa pakai, cuman ada beberapa fitur yang dibatasi, kayak misalkan ekspor ataupun ininya daftar akun atau jurnalnya itu terbatas. Jadi kalau mau lebih dari 100 itu bisa berlangganan gitu teman-teman. Nanti bisa di bagian lanjutkan, nanti bisa dipilih aja langganannya bulanan atau tahunan, nanti dia harganya akan muncul secara otomatis. Nah, kode referral ini munculnya kalau teman-teman dapat kode dari marketer gitu. Nanti bisa dapat harga diskon biasanya kayak gitu. Oke, untuk berlangganan cukup ya. Nanti mungkin bisa yang mau tahu bisa tanya ke adminnya, ke admin kita. Kita lanjutkan. Oke, untuk fitur-fitur nih sepertinya udah cukup ya, teman-teman udah dijelasin. Nah, sekarang kita mau langsung bahas ke studi kasus. Jadi teman-teman bisa buka soalnya, soal latihannya yang sudah di-share kemarin dalam Google Drive. Bisa dibuka soalnya, kita mau coba praktik pakai software. Ada yang ikut praktik ya? Atau mungkin ada yang nyimak aja. Kalau ada yang ikut praktik, nanti aku pelan-pelan sambil kita nunggu bareng-bareng ngerjain. Ikut praktik, Kak. Oke, ada yang ikut ya. Oke. Dibuka ininya, soalnya teman-teman ikut, Kak. Oke, pada ikut ya. Sayang soalnya kalau nggak ikut, kan. Kita buka di tanggal 1 Desember. Ada transaksi didirikan PT Uji Coba dengan komposisi setoran modalnya secara cash. Modalnya secara cash, Nurtias 300, Ahmad 200. Nah, ini ada setoran modal ya, berarti PT ini baru berdiri. Kita langsung buka input jurnal, itu ada di bagian, belum teman-teman, sorry. Ini kita sebelum jurnal, daftar akunnya harus di-upload dulu ya. Aku lupa. Kita buka daftar akun dulu teman-teman. Buka dulu daftar akun. Nah, daftar akun. Nah, di sini kan dalam software ini sudah ada akun bawaan ya teman-teman. Sedangkan kita sudah ada template akun. Jadi teman-teman hapus dulu nih daftar akunnya. Bisa di bagian checklist atas ini, diklik. Nanti dia akan terhapus semua. Lalu klik hapus yang di atas, icon merah. Teman-teman hapus dulu semuanya. Anda yakin ingin menghapus data ini? Oke. Nah, kenapa harus dihapus, Kak? Kan padahal udah ada akunnya. Jadi teman-teman, kita kan mau uploadnya by template. Di template itu mungkin ada akun yang sama dengan akun bawaan di software ini. Jadi baiknya kita hapus semua dulu kalau memang kita mau pakai template supaya nggak ada yang double akun gitu. Tapi kalau kalian mau pakai manual ya nggak perlu dihapus juga, berarti tinggal tambahin aja akun yang kalian butuhin itu apa gitu. Nah, sekarang kita coba upload ya. Sebelum upload kalian buka dulu Excel-nya, ada di G Drive. Excel-nya itu namanya template daftar akun. Teman-teman buka dulu.
file template daftar akun di Excel. Nah, nanti kan isinya seperti ini, teman-teman. Sudah dibuka. Setelah dibuka, nah di sini ada bagian kolom ID perusahaan. ID perusahaan ini perlu kita isi dengan ID perusahaan akun masing-masing. Jadi teman-teman nanti isinya lihatnya ada di profile. Di software akuntanmu bisa buka di perusahaan dulu nih. Di bagian perusahaan, lalu klik bagian profile. Nah, udah diklik. Nah, ini muncul nih ada ID perusahaan yang paling atas. Ada angka nih, 2308. Nah, setiap akun itu ID-nya beda-beda, teman-teman. Jadi, harus di-upload dulu, harus di-copy dulu ID perusahaannya. Bisa diklik ini, tanda kopinya, lalu kita balik ke Excel. Balik ke Excel template-nya, bagian kolom ID perusahaan kita paste. Lalu kita tarik sampai bawah ya. Dan nanti teman-teman kalau mau bikin template akun, dia nanti isinya kayak gini. Nanti kita bikin aja akun yang mau kita buat itu apa. Untuk kode akun seperti yang aku jelasin tadi cara buatnya. Kode akun ini kita harus paham ya. Cara buatnya itu urutannya, levelnya, itu harus tahu dulu. Untuk saldo normal itu debit kredit, nanti bisa teman-teman buat. Nah, untuk ID perusahaan harus ID masing-masing. Setelah udah di-copy, selesai semua di-copy, jangan lupa di-save kembali. Jangan lupa di-save. Nah, setelah itu kita baru bisa upload. Template-nya bisa di-upload di bagian jurnal. Di bagian jurnal, kita masuk ke daftar akun. Ada yang udah bisa ininya, copy ID perusahaan. Setelah itu, udah masuk nih di daftar akun, baru kita upload teman-teman nih. Di bagian icon biru, untuk upload data akun. Kita masukin filenya, file template tadi, yang udah kita save. Jangan lupa harus di-save ya, supaya nanti ketahuan yang udah kita rubah tadi udah kesimpan. Lalu kita upload. Nah, ini udah kalau sudah berhasil dia nanti ada notif berhasil upload 96, data gagal 0, berarti ini udah terupload semua. Nah, seperti itu. Teman-teman udah bisa nguploadnya atau masih ada yang gagal atau ketinggalan? Belum, Kak. Kak Rini belum ya? Oke. Oke, Kak, silakan dicoba. Sambil kita tunggu. Belum, Kak, tungguin. Oke, Kak, aku tunggu kok. Kalau ada yang bingung, boleh dihidupin aja mic-nya, Kak, sambil tanya. Sudah, Kak. Oke, Kak Rini udah ya. Oke, setelah kita upload, untuk ini tadi siapa yang belum lagi? Kak Zukrina. Zukrina masih proses juga ya? Orang. Oke, sambil kita tunggu. Masih proses. Oke. Untuk yang lainnya, yang ikut praktik lagi siapa ya selain Kak Zukrina dan Kak Rini? Ini Kak Mutia ikut praktik? Iya, Kak. Ikut. Oh, iya. Untuk nih yang cowok-cowoknya nih ikut praktik juga ya? Kak Ulum. Kak Ulum ikut praktik juga, Kak? Saya ikutan juga. Oke. Nggak ketinggalan ya berarti ya. Kalau ada yang ketinggalan bisa bilang. Oke, tadi Kak Zukrina udah.
Oke, udah bisa upload semua. Setelah itu baru kita mulai jurnal. Untuk jurnal bisa diklik input jurnal. Lalu kita klik tambah data akun nih sebelah kanan atas, icon hijau. Ada setoran modal, Nurtias 300, Ahmad 200. Modalnya cara cash. Oke. Kita bikin dulu tanggalnya. 2022, bulan Desember, tanggal 1. Nomor referensi nggak ada ya, karena ini kan setoran modal. Keterangan bisa ditulis aja, setoran modal. Nah, untuk yang pertama itu ada setoran modal, berarti modalnya tadi secara cash, berarti kita masukkan sebagai kas. Nah, di sini teman-teman untuk bikin jurnal itu kita cuman perlu ngetik keywordnya aja teman-teman. Jadi nanti dia akan muncul sendiri, baru kita klik. Kayak gini kan ada kas kecil. Kita klik kas kecilnya. Jadi nanti kalau bikin jurnal itu jangan ngetik sendiri, takutnya nanti nggak ke detect di sistemnya. Jadi nanti kita bisa klik aja dari yang muncul. Setelah itu kas kecil ada setoran modal, berarti di kreditnya itu modal. Nah, ketik aja modal, nanti dia muncul. Ada modal Nurtias, satunya modal Ahmad. Lalu kas kecil berarti ada 500 juta ya. Terus Nurtias tadi 300, Ahmad 200. Nah, di sini ada total debit dan kredit. Nah, ini 500 udah balance ya. Nah, di sistem ini kita nggak akan bisa nyimpen saat ngejurnal kalau total debit dan kredit ini nggak sama. Jadi, dia akan, ini berarti kan tandanya memudahkan kita ya. Kalau misalkan kita ada salah masukin angka, input angka, itu nanti akan kedetek di sini, kita nggak akan bisa nyimpen. Misalkan kita contohkan misalkan di sininya 600. Nah, jadi beda kan, debitnya 600, kreditnya 500. Misalkan kita mau coba simpen. Nah, dia akan ada notif, total debit dan kredit harus sama. Nah, ini akan meminimalisir kesalahan. Jadi nanti kita bisa cek lagi tuh, berarti ada yang salah yang dari kita buat. Ini kita balikin lagi 500. Oke, udah sama. Jangan lupa kita harus upload dokumen. Kalau ada setoran modal, itu biasanya setoran saat kita mau mendirikan perusahaan, adanya itu di akta modal, teman-teman. Jadi bisa dibuka filenya yang udah di-download dari GD, itu di bagian dokumen modal. Lalu ada ini file modal. Ini adalah akta modal, teman-teman. Modal dari setiap saham yang udah dimasukin. Bisa kita masukin aja, upload. Setelah itu kita bisa save. Oke, ini adalah jurnal yang pertama ya, setoran modal. Kita lanjutkan di tanggal 2. Tanggal 2 ada menerima dokumen tagihan dari CV Berkarukan untuk sewa toko 1 tahun. Nilai sewanya 66.600.600. Sudah termasuk PPN. Nah, di sini ada catatan untuk perpajakannya nih. PPN masukan tidak bisa dikreditkan. Yang kedua, memotong PPh pasal 4 ayat 2. Nah, apa nih PPN masukan tidak bisa dikreditkan? Ada yang tahu nggak? Ada yang belajar pajak juga di sini? Nah, yang pertama ada PPN masukan tidak bisa dikreditkan. Dia nggak bisa dikreditkan, Kak, karena itu berdiri.
Kalau PT baru berdiri berarti dia belum PKP. Jadi setiap dia ada tagihan, misalkan dia mendapatkan PPN masukan, dia belum bisa mengkreditkan PPN tersebut. Kecuali kalau dia sudah dia sudah memungut PPN, baru dia bisa mengkreditkan PPN masukan. Jadi di sini 66.600.000 ini kita anggapkan sebagai biaya semua, sebagai nilai sewanya gitu. Jadi PPN itu dianggap nggak ada. Di sini untuk sewa ini berarti kan selama 1 tahun, berarti nanti kita masukin sebagai sewa dibayar di muka ya. Ada PPN-nya juga, ada sewa dibayar di muka. Selanjutnya itu tadi soalnya itu baru tagihan ya, belum kita bayar, berarti ada hutang. Kita punya hutang ke CV berkarukan. Lalu kita juga harus motong PPh pasal 4 ayat 2. Berarti sebelum kita motong, kita harus tahu dulu DPP-nya berapa. Tadi nilai 66 ini sudah termasuk PPN. Berarti kita harus tahu DPP-nya berapa nih sebelum PPN. Cara nyarinya berarti 66.600.000 dibagi dengan 1,11. Nah, berarti DPP-nya ini adalah 60 juta. DPP 60 juta, baru dicari PPh pasal 4 ayat 2-nya. PPh pasal 4 ayat 2 itu berapa? Ada yang tahu? Berapa persen? PPh pasal 4 ayat 2 itu 10% ya. Jadi, untuk mencarinya DPP dikalikan dengan tarif. Tarifnya 10%, berarti 60 juta dikali 10%, yaitu 600.000. Berarti nanti kita harus motong sebesar 600.000 kepada CV berkarukan. Kita balik ke softwarenya. Kita tulis dulu, kita punya hutang ke CV. Lalu, tadi kita sudah motong, kalau kita sudah motong PPh pasal 4 ayat 2, berarti kita punya kewajiban untuk menyetorkan ke negara. Jadi kita berarti punya hutang ke negara untuk menyetorkan. Jadi akunnya itu adalah hutang pajak. Hutang pajak berapa? PPh pasal 4 ayat 2. Kita masukin dulu nilainya. Sewa tadi 66 ya. 66.600. 66.600. Untuk hutang pajaknya tadi sebesar 600.000. Ya, kebanyakan 600.000. Berarti hutang usahanya itu adalah 60.600. 60 60.600. Beda. 60 tadi berapa? 66.600. 1, 2, 3. Oh, maaf teman-teman, ternyata ini 6 juta. Berarti ininya 6 juta. Bukan 600 ya. 6 juta. Berarti ininya 60.600. Oke, balance. Debit kreditnya udah sama. Baru kita uploadkan dokumennya. Dokumennya berarti dokumen tagihan. Ada di folder tagihan, bisa dibuka. Tagihannya CV berkarukan. Bisa diupload. Sudah diupload, kita simpan. Oke, bisa ya. Ada yang ketinggalan? Lanjut. Coba kita lihat ya, kita print salah satu. Misalkan di tanggal 2 mau kita print. Di bagian opsi tadi ada icon print, kita klik.
Nah, nanti tampilannya kayak gini, teman-teman. Nanti kita bisa unduh aja langsung di sini. Save. Ini adalah lampiran yang sudah kita upload tadi. Lampiran tagihan dari rekan-rekan. Jadi kita kalau mau print satu-satu jurnalnya bisa, kalau mau misalkan di print per bulan juga bisa. Gitu. Tapi kalau print per bulan berarti lampirannya nggak akan masuk ya teman-teman. Kalau mau ada lampirannya berarti printnya satu per satu jurnal. Kita lanjutkan di tanggal 3 ada transaksi Tuan Nurtias buka rekening BCA dan BSI untuk PT dan menyetorkan dana dari cash 490 juta. Rinciannya 400 ke BCA, 90 ke BSI. Berarti ini ada yang berkurang kan di cash-nya. Kita jurnal, tambah lagi data jurnalnya. Masukkan tanggal 3 Desember. Oke, di sini ada bisa dibikin setoran ke bank. Setoran ke bank. Di sini berarti ada kas yang masuk. Masuknya ke mana, Kak? Berarti ini masuknya tadi ke BCA. Masuk ke BCA 400, BSI-nya 90. Berarti bank BCA, klik. Kalau itu bank BSI. BCA 400 juta, BSI 90. Setelah itu bisa tambah baris. Berarti yang berkurang di kredit kas ya. Kas kecilnya berkurang. Sebesar 490. Oke. Totalnya udah sama. Nah, yang kita upload berarti karena dia setor ke bank, berarti ada mutasi rekening korannya. Jadi yang kita upload adalah mutasinya. Nih, dalam foldernya ada BCA, ada BSI. Jadi bisa diupload dua-duanya. Untuk upload dokumen ini kita bisa upload banyak ya teman-teman, nggak cuma satu. Jadi nanti kalau ada dokumen yang banyak bisa diupload aja. Ini yang pertama BCA ya. Ini BCA-nya di tanggal 3 bulan 12. Jadi mutasi rekening koran 0312. Kita masukin, kita upload. Setelah itu kita tambah di sini bagian icon tambah. Oke, kita masukin lagi untuk BSI. BSI tanggal 3 bulan 12 ini. Upload. Nah, udah ya, udah diupload semua. Udah balance. Lalu kita save. Oke, tanggal 3 udah masuk. Lanjutkan. Ada yang ketinggalan teman-teman jurnalnya? Atau bisa menyesuaikan? Bisa nanya aja ya kalau bingung ketinggalan jurnal ataupun koneksinya buruk. Misalkan Kak, saya ketinggalan gitu. Saya ketinggalan Kak Zukrina. Lagi jurnal tanggal berapa Kak ketinggalannya? Oh, tanggal barusan. Oke, tanggal 3 ya. Oke, ini kan di sini ada nih, guys. Analisis pindah buku. Kenapa namanya pindah buku? Karena kita udah punya cash modalnya, terus kita mau pindahin ke rekening, kita mau buka rekening. Makanya bisa namanya pindah buku. Itu sebatas analisis aja ya. Oke, Kak Zukrina, sambil kita tunggu, kita baca soal nomor 4. Soal nomor 4 ini tanggal 4 ada beli 4 unit laptop untuk peralatan kerja pegawai, totalnya 24 juta kepada non-PKP. Jadi lawan transaksi kita itu belum PKP sama kayak kita. Pembayarannya via BSI. Nah, untuk peralatan kerja ini kan berarti masuk aset ya teman-teman. Berarti nanti kita masukin peralatannya di debit, lalu di kreditnya itu berarti
BSI karena kita bayarnya via transfer. Oke, kita coba di tanggal 4. Kak Zukrina bisa mengikuti ya, sambil mendengarkan, sambil dicoba. Kita tambah data jurnal. Oke, lalu kita masukkan tanggal 4 Desember. Tangannya adalah membeli alatan kantor. Lalu di sini berarti ada peralatan di bagian debit. Kita belinya tadi laptop ya, peralatannya. Lalu di bagian kredit itu Bank BSI. Nilainya adalah tadi tanggal 4, 24 juta. Nilainya adalah 24 juta. Oke, sudah sama total debit kredit. Lalu kita upload. Beli peralatan berarti tadi ada di mutasi BSI ya, karena dia bayarnya di BSI. Tanggal 4. Masukkan file yang 0412 untuk tanggal 4. Oke, mutasinya sudah kita masukkan. Lalu kita simpan. Nah, jadi ini kita sekalian belajar jurnal lagi ya teman-teman. Kita bahas tadi kasus sambil kita coba di software. Nanti kita juga bakal lihat hasilnya gimana. Hasil laporannya gimana, hasil jurnalnya gimana. Ini kita coba jurnal dulu ya. Lalu ada selanjutnya di tanggal 5 Desember. Tanggal 5 Desember itu ada bayar tagihan sewa toko kepada CV Berkarukan. Nilai transfernya 60.600.000. Berarti ini kita bayar tagihan dari tanggal 2 tadi ya, bayar toko sewa. Berarti kita bayar BSI kita berkurang. BSI berkurang berarti hutangnya juga berkurang. Karena tadi kita belum bayar ya di tanggal 2. Masukkan di tanggal 5 Desember. Oke, keterangannya bisa tulis bayar tagihan sewa toko. Oke, bayar tagihan. Selanjutnya berarti hutangnya tadi berkurang ya, hutang CV Berkarukan. Tadi kita bayar pakai apa ya? Lupa. Kita bayarnya pakai BSI. Kreditnya berarti Bank Syariah Indonesia. Senilai 60.600.000. Oke, 60.600.000. Ya udah balance. Dokumennya diupload BSI tanggal 5/05/12. Sudah diupload, lalu kita save. Oke, sudah di-save. Teman-teman ada yang ketinggalan? Saya lanjutkan di tanggal 6. Wait, Kak. Hari ini oke. Teman-teman sebelumnya udah ada yang pernah ikut software lain mungkin? Apa baru ini ya ikut? Biasanya kan ada software lain ya. Baru Kak, baru pertama kali. Baru ini ya.
First time, Kak. Oke. Oke, lanjutkan tanggal 7 ya. Oke, Kak Reni udah. Lanjut tanggal 7, kita belanja barang ke PT Keadilan Mandiri. Nilai tagihannya 193 juta kepada non-PKP. Jadi PT Keadilan Mandiri ini belum PKP. Ada invoice-nya, nomor invoice, ada detail terlampir. PT USA kita itu baru transfer 180 juta via BCA. Nah, di sini untuk invoice-nya kita bisa lihat di nih, sheet pembelian. Nih, tanggal 7 Desember ada invoice 07543. Nah, ini barang dagang kita beli, ada 5 laptop. Ada berapa nih? 4. Ada 4 laptop. Ada masing-masing harganya dan total tagihannya. Nah, balik lagi, tapi kita baru bayarnya 180 juta. Berarti kalau kita belanja barang dagang, ada persediaan barang dagang yang masuk ya di aset. Tanggal 6 belum? Oh iya, belum ya? Oh iya, aduh, ketinggalan ya. Mohon maaf ya. Tanggal 6 belum ternyata ada beli alat tulis kantor. Alat tulis kantornya 1,8 juta. Berarti alat tulis kantor ini masuknya ke beban, langsung sebagai beban. Oh iya, tadi kan kita tanggal 5 ya. Tiba-tiba tanggal 7. Oke, kita tambah data akun tanggal 6. 6 Desember. Kita beli alat tulis kantor. Langsung masuk sebagai beban ATK. Lalu tadi kita belinya secara cash ya. Berarti pakai kas kecil. Senilai 1,8 juta. Berarti 1.800.000. Oke, dokumennya yang diupload ini dia beli secara cash, berarti bisa jadi dia pakai struk. Nah, ini ada di folder tagihan teman-teman, ada struk alat tulis kantor. Berarti dokumennya ini yang kita upload. Oke, udah diupload, kita save tanggal 6. Nah, baru kita lanjut ke tanggal 7. Langsung ya, kita buat tanggal 7. Kita masukin dulu tanggalnya ya. Dan tanggal 7 Desember. Oke, jadi kita beli persediaan barang dagang. Bisa ditulis aja membeli persediaan barang dagang. Oke, persediaan barang dagangnya tadi ada laptop. Laptopnya laptop apa aja? Kita bisa buka di invoice 07543 di sheet pembelian. Ada laptop Lenovo, Asus, Acer, Advan. Nah, berarti kita masukin dulu. Masuk, coba diklik PBD. PBD itu persediaan barang dagang. PBD laptop Lenovo. Selanjutnya ada PBD Asus. Lalu ada Acer. Selanjutnya ada Advan. Oke, kita masukin dulu nilainya. Untuk PBD-nya berapa aja ya. Berarti nilainya adalah total tagihan ini yang di-input. Total tagihannya 75484525. In 75 juta, 48 juta, 45 juta,
25 juta. Oke. Benar ya, 75484525. Oke, untuk debit udah kita isi PBD-nya. Sekarang kita lihat di kreditnya, dia baru bayar 180 juta via BCA. Berarti BCA kita keluar 180, berarti masih ada sisa dong. Nah, sisa ini berarti sebagai utang. Ini kelebihan ini. Oke, berarti BCA-nya berkurang. Berkurang sebesar 180 juta. Lalu, berarti kita masih punya hutang. Hutangnya ke keadilan, PT Keadilan. Berarti hutangnya masih 13 juta lagi yang harus dibayar. Oke, udah balance. Kita bisa masukin tagihannya ya. Tadi kita dapat tagihan dari PT Keadilan. Kita masukin tagihan PT Keadilan. Udah dimasukin. Nanti nomor referensi ini bisa diisi nomor tagihan ya teman-teman. Aku nggak ngeliat lagi nih nomor tagihannya berapa. Kalau nggak salah tadi invoice 07543. Nanti bisa diisi yang mau ngisi. Oke, data berhasil disimpan. Tanggal 7 udah beres. Kita balik lagi ke soal ada tanggal 8. Nah, besoknya kita jual 10 unit laptop Lenovo kepada PT Sejahtera dengan tagihan 60 juta. Kita jualnya secara kredit. Invoice yang kita jual, ini yang kita buat, invoice 1. Berarti kita harus bikin 2 akun. Karena nanti kita harus bikin jurnal HPP-nya. Jadi kita bikin dulu jurnal penjualan, setelah itu baru jurnal HPP. Kita buat dulu jurnalnya, tambah data akun lagi. Tanggal 8 Desember. Oke. Terangannya menjual 10 unit laptop Lenovo. Oke. Sudah. Tadi kita jual secara kredit ya. Berarti ada piutang. Piutang yang masuk. Salah. Piutang. Piutangnya ke Sejahtera Elektro. Setelah itu, tadi kita melakukan penjualan. Berarti kita masukkan penjualan. Kita jualnya Lenovo ya. Jadi penjualan laptop Lenovo. Nilainya tadi ada berapa? 60 juta. Berarti kita buat ada piutang ke Sejahtera Elektro itu 60 juta. Oke. Setelah itu ada HPP. HPP laptop Lenovo. Berarti kita masukkan lagi HPP laptop Lenovo. Di bagian kreditnya berarti PBD-nya harus berkurang karena udah kita jual. Kita lihat HPP-nya berapa jadi untuk Lenovo. Lihatnya di pembelian. Dibuka si pembelian. Nah, ini untuk laptop Lenovo harga satuannya 5 juta pas kita beli. Berarti kita jualnya 10, 5 dikali 10, 50 juta. Berarti HPP-nya 50 juta. Oke, udah balance. Nanti untuk ininya, dokumen nanti teman-teman bisa upload sendiri ya. Kita lewatin dulu dokumennya. Nanti kalau yang mau upload bisa upload sendiri supaya lebih mengefisiensi waktu. Bisa kita simpan.
Untuk dokumennya tuh ada semua kok di Drive. Nanti bisa teman-teman upload sendiri kalau yang mau upload. Nah, bedanya di sini nih, kalau kita misalkan nggak ngupload dokumen, nomor jurnalnya ini dia mati, nggak merah. Tapi kalau kita upload dokumen, dia warnanya merah. Ini kalau kita klik nomor jurnal ini, dia nanti muncul lampirannya. Oh, ini data ilegal tidak ditemukan. Oh, ini berarti nanti ada settingannya kayaknya. Jadi bisa dicek di bagian setting. Sementara kita lewatkan dulu ya dokumennya supaya bisa cepat. Baru tanggal 8 filenya. Lanjutkan di tanggal 9. Buka lagi transaksinya. Ada jual 8 unit laptop Asus ke Abadi Solusi. Total tagihan 44 juta. Dibayarnya pakai BCA. Oke, langsung kita buat juga. Jangan lupa HPP-nya juga langsung dibuat kayak tadi. Kita buat di tanggal 9. Tanggal 9. Menjual berapa tadi ya? 8 Asus. 8 unit laptop Asus. Oke, kita tadi menjual. Kita lihat lagi soalnya. Dibayar transfer BCA, berarti langsung dibayar. Berarti ada BCA yang masuk ya, sebesar 44 juta. Bank Syariah, Bank Syariah, Bank BCA di Bank Sentral Asia. 44 juta. Lalu di kreditnya adalah penjualan ya, berarti kita jual laptop Asus sebesar 44 juta. Oke. Tambahkan barisnya, kita buat jurnal HPP. HPP di debit. PP Asus, lalu PBD di kredit. Nah, kita lihat untuk Asus berapa. Lihat di sheet pembelian. Harganya 4.800.000. 4.800.000 berarti dikalikan dengan 8 unit. Berarti ada berapa ya? 38.400 ya. Ada 38.400. Masukkan angkanya 38.400. Oke, udah sama balance. Untuk dokumen kita abaikan dulu, bisa diupload sendiri, lalu kita simpan. Oke, tanggal 9 sudah. Kita balik, tanggal 10. Belanja barang dagang ke PT Maxbook. Ya, tagihan 14985. Kita belanja barang dagang berarti ada PBD yang masuk ya. Lihatnya di invoice 11230. Kita lihat di sheet pembelian, ini 11230 ada 2 MacBook Air dan Pro. Nah, di sini ada PPN yang masuk. Oke, langsung kita input PBD-nya, PBD MacBook Air dan Pro. Nilainya 72150 dan 77700. 72150. Oke. Lalu kita tambahkan lagi. Tadi kita bayarnya ada berapa ya? Lihat lagi. PT USA baru transfernya 100 juta. Berarti sisanya masih utang. Transfernya via BCA. Berarti kreditnya itu adalah bank BCA. Sebesar 100 juta. 100 juta.
Oke, tambahkan baris, berarti sisanya adalah hutang. Berarti hutangnya ada 49.850. Oke, udah balance. Jadi kita langsung save. Oke, udah. Kita balik. Di tanggal 11 ada bayar tagihan telepon sebesar 850.000 via BSI. Berarti masuknya ke beban ya. Berarti beban pada Bank BSI. Mbak Dindri ada yang nanya nih, Kak Zukrina. Kak, ada PPN untuk tanggal berapa tadi? Yang Maxbook ya? Untuk Maxbook. Iya, ada PPN. Dia ada PPN tapi tidak bisa dikreditkan. Dia nggak bisa dikreditkan, Kak, karena dia belum PKP. Jadi nih, kalau kita lihat di sheet pembelian, kan ada PPN yang masuk tuh, 7.150 sama 7.700. Ya kan? Tapi karena kita tadi PT USA ini belum PKP, nah kita nggak bisa mengakui sebagai PPN masukan. Jadi tidak dicatat di jurnal ya, Kak. Iya, nggak perlu, Kak. Kalau kita udah PKP, kita udah mungut PPN dan ada PPN masukan, itu baru bisa kita jurnal kayak gitu. Jadi itu kita abaikan, kita jadikan sebagai harga si MacBook ini aja. Jadi harganya itu digabungkan dengan DPP-nya. Tuh. Oh iya, Kak, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Nih, tadi ada tanggal 11 Desember. Berarti kita masukkan sebagai beban. Beban apa ya tadi? Telepon ya. Telepon. Nah, ini beban telepon kita bayarnya lewat BSI 850.000. Oke, 850.000. 850.000. Terangannya jangan lupa tulis aja bayar telepon dan internet. Oke. Oke, udah balance semua, bisa kita save. Nah, tanggal 11 itu sudah. Nih, tanggal 11 Desember ternyata ada informasi. PT USA resmi dikukuhkan sebagai PKP. Nah, berarti mulai tanggal 11 Desember ini, PT USA ini baru bisa mungut PPN. Catatan perpajakannya sudah harus memungut PPN. Jadi, setelah tanggal 11, kalau ada PPN masukan, baru kita bisa jurnal. Gitu. Sedangkan PPN masukan yang sebelum-sebelumnya tadi gimana, Kak? Jadi, kita nggak bisa kreditkan. Itu kita anggap sebagai biaya aja. Biaya sih harga-harga barang tersebut gitu. Kita bisa mengutnya setelah tanggal 11. Nih, kita lihat tanggal 12, dia ada tagihan dari CV andalan senilai 11.100.000. Sudah termasuk PPN untuk jasa renovasi ruangan toko. Berarti ada beban jasa renovasi. Di sini catatannya udah mendapat PPN masukan. Yang kedua adalah memotong PPh pasal 23. Karena ini adalah ada objek jasa renovasi, berarti PT kita ini harus memotong PPh pasal 23. Jadi, karena harga ini udah termasuk PPN, berarti kita harus cari dulu harga sebelum PPN, berarti DPP-nya ya. Kita cari dulu. Caranya adalah 11.100.000 itu dibagi dengan 1,11. Nah, ini kita ketemu DPP-nya. Berarti harga jasanya itu 10 juta. Harga jasanya 10 juta, PPN-nya 1.100.000. Nah, selanjutnya ada aspek pajak PPh 23. Berarti kita harus motong
dari 10 juta ini. Caranya adalah 10 juta DPP itu dikalikan dengan tarif PPh pasal 23. PPh pasal 23 ada yang tahu berapa? Itu 2% ya teman-teman. Untuk jasa 23 itu adalah 2%. Jadi ketemu 200.000. Jadi kita harus motong 200.000 kepada CV andalan. Nah, coba kita langsung kayak mana nih jurnalnya. Kita buat di tanggal 12. 12 Desember. Oh, 12 Desember. 12 Desember tadi kita tulis aja beban jasa renovasi ya. Oke. Untuk akun, yang pertama ada beban, jelas. Beban renovasi. Selanjutnya ada PPN masukan. Karena tadi ada harga, kita udah PKP ya, jadi ada PDD, PPN masukan. PDD ini pajak dibayar di muka. PPN masukan, tadi 10 juta, nilai bebannya, PPN-nya 1.100.000. Tambahkan baris. Selanjutnya berarti tadi apa? Kita dapat tagihan, berarti kita belum bayar ya. Berarti kita punya hutang ke CV andalan. Terus kita juga ada hutang PPh pasal 23. Tadi karena kita sudah motong, berarti kita punya hutang ke negara. Kita harus setor ke negara. Jadi ada hutang. Berarti yang pertama hutang dulu ke CV andalan. Hutang usaha. CV andalan. Selanjutnya ada PPh. Nih, hutang pajak PPh pasal 23. Sebesar, kita masukin dulu untuk hutang pajaknya tadi ada 200.000 ya, udah kita hitung. Nah, berarti ini sisanya itu berapa nih? 10.900.000 ya. Oke, benar. 10.900.000. Nah, jadi jurnalnya kayak gini. Kalau kita udah PKP, kita udah mungut PPN, berarti ada PPN masukan. Kalau kita dipotong, terus kita juga ada PPh pasal 23. Untuk dokumen nanti silakan diupload aja, berarti dokumennya itu dokumen tagihan ya. Tagihan CV andalan. Setelah itu bisa kita simpan. Gitu. Nah, ini nanti kalau misalkan coba kita lihat, kalau di print, tampilannya akan seperti ini. Gitu ya. Nah, ini lampirannya tadi kita nggak upload, jadi kosong. Kalau kita upload, dia nanti akan muncul. Oke, ini waktunya masih ada. Coba nih, satu soal lagi ya, di tanggal 13. 13 ternyata dibayar tagihannya. Nilai transfernya 10.900.000 pakai BCA. Berarti hutangnya berkurang ya. Kita bikin di tanggal 13. Tadi kita kan dapat tagihan. Dapat tagihan berarti kita punya hutang. Sekarang kita mau bayar. Berarti hutang kita berkurang. Tanggal berapa tadi? 13. Betul, tanggal 13. Oke, berarti hutangnya berkurang. Hutang CV andalan. Setelah itu tadi kita bayarnya pakai BCA. BCA kita berkurang. 10.900.000. Keterangannya bisa isi bayar tagihan ke CV andalan. Oke. Udah balance, bisa di save. Nah, ini kita udah jurnal
sampai ke tanggal 13. Sekarang kita lihat ya hasilnya gimana. Teman-teman bisa buka di bagian laporan, fitur. Kita mau lihat hasil laporannya gimana. Nah, buka di bagian jurnal dulu. Nih, jurnalnya. Periode laporannya tanggal 1 bulan 12 sampai dengan tanggal berapa nih? Tanggal sekarang ya, 27. Nah, ini jurnal yang udah kita buat tadi, teman-teman. Udah tersusun. Dari awal tanggal 1 sampai dengan tanggal 13. Jadi, teman-teman kalau mau dicetak, bisa di bagian cetak ini. Nah, ini jurnal umumnya udah tersusun ya. Ada 2 lembar. Kalau mau di-download bisa diunduh. Unduh sendiri aja. Nah, selanjutnya, jurnal udah. Sekarang buku besar. Buku besar, misalkan kita mau ngeliat Bank BCA. Misalkan, buku besar Bank BCA. Periodenya kita ini aja, biarin. Nah, ini buku besarnya. Muncul saldonya berapa. Di jurnal tanggal debit kredit dan saldo. Nah, buku besarnya juga bisa di print di bagian icon print ini. Jadi, silakan di print aja yang mau. Selanjutnya bagian posisi keuangan. Nah, posisi keuangan juga udah tersusun nih. Udah ada angka-angkanya, nilai kasnya berapa, nilai apalagi ya, banknya juga berapa, sampai dengan nih, total aset udah ketemu 572. Nah, nanti dia akan balance. Liabilitas dan ekuitas jadi 572. Dia udah balance. Jadi nanti kita tinggal print aja. Bagian laba rugi juga bisa ketahuan nanti labanya berapa. Kalau dia laba, nih kita bisa lihat penjualannya yang udah di jurnal tadi, lalu beban-bebannya sampai ketemu dengan laba periode berjalannya udah 2 juta. Selanjutnya di bagian perubahan ekuitas. Nih perubahan ekuitas nih. Tadi kan labanya 2 juta nih, dia akan masuk ke bagian ekuitas. Jadi nanti modalnya akan ketemu. Tadi kan modal awalnya 500 juta ya. Mau laba jadi 502 juta. Begitu. Nah, teman-teman, ini kita karena waktunya udah terbatas ini, sebentar lagi habis. Sedangkan soalnya belum selesai ya. Teman-teman bisa coba sendiri di rumah, dilanjutkan sampai dengan selesai. Kalau mau di print out bisa. Untuk akunnya itu kita bisa sampai dengan seminggu ini teman-teman masih bisa pakai. Kalau mau coba-coba sendiri menjurnal itu bisa dipakai untuk belajar. Nah, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan untuk pelatihan hari ini. Semoga dapat dipahami, dapat bermanfaat jadi buat teman-teman. Aku kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Dindri atas penyampaian materi tadi. Tadi kita udah dengerin pelatihan kita tuh sangat menarik ya teman-teman ya. Kita udah bisa menyusun laporan keuangan menggunakan software akuntanmu. Yang seperti sudah dijelaskan Mbak Dindri, hanya dengan melakukan penjurnalan pada software akuntanmu ini sudah bisa langsung membuat otomatis laporan laba rugi, posisi keuangan, serta perubahan ekuitas. Nah, dari teman-teman semua, saya ingin meminta beberapa pendapat nih dari teman-teman gimana mengenai pelatihan hari ini yang menyusun laporan keuangan menggunakan software akuntanmu. Boleh ya Kak minta pendapatnya pada Kak Muhammad Ulum, gimana nih Kak? Kak Muhammad Ulum, boleh minta pendapatnya Kak? Kalau dirasa sama saya lebih memudahkan sih. Jadi tinggal dipilih akun-akunnya, terus dimasukin nilai-nilainya, diupload, sudah selesai gitu. Jadi Iya. lumayan simpel lah. Baik, terima kasih Kak Muhammad Ulum. Mungkin satu lagi ya, yang cewek nih boleh minta pendapatnya. Kak Rini Trisa, boleh Kak pendapatnya gimana? Kalau dari aku, si softwarenya emang cukup baik ya. Jadi
enak juga di apa sih namanya tuh di aplikasinya, soalnya lebih simpel gitu. Cuman di sini aku agak pusing di bagian kayak masukin nama-nama akun gitu. Terus kayak Oh, penghitungan ya yang tadi apa sih PPN, PBD yang kayak gitu-gitunya. Soalnya emang waktu kuliah cuma ada pengantar akuntansi doang sih, jadi nggak dipelajari lebih dalam tentang akuntansinya. oh iya, baik. Terima kasih Kak Rini. Saya juga ingin mengingatkan nih teman-teman dari kami memiliki penawaran untuk teman-teman yang bisa mengajak teman-teman rekanan atau misalnya perusahaannya menggunakan software akuntanmu, ini bisa mendapatkan reward atau fee dari kami. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengajak teman-temannya, rekan-rekannya untuk menggunakan software akuntanmu. Nah, untuk info lebih lanjutnya bisa menghubungi admin kami ya. Baik, sebelum mengakhiri acara pelatihan pada pagi hari ini, kepada rekan-rekan dimohon untuk menghidupkan kameranya ya, karena kita akan mengambil sesi dokumentasi. Pada hitungan ketiga, tim kami akan melakukan pengambilan gambar ya teman-teman. Boleh bisa dihidupin kameranya? Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Lagi mungkin 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Saya ingatkan kembali, untuk teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, nanti link daftar hadirnya akan dikirimkan di dalam kolom komentar sini. Nah, teman-teman bisa mengisi daftar hadir, kemudian sertifikat akan bisa di-download saat H+1, yaitu besok ya teman-teman. Jadi teman-teman hari ini bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu, kemudian download sertifikatnya di besok harinya ya teman-teman. Kita sudah sampai di ujung acara nih teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Dindri atas penyampaian materinya, serta juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih atas partisipasinya. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih teman-teman. Jangan lupa isi daftar Terima kasih, hadir ya. Kak. Terima kasih.